memang tuntutan dunia pendidikan memang sudah bagus ya Ibu ya untuk memberikan pelayanan semuanya, tapi memang harus ada campur tangan dukungan dari orang tua juga gitu ya Ibu Iya. ya. Nah, dari tadi sudah tips dari segi orang tua perannya. Kalau dari kita sendiri, misalnya saya seorang generasi strawberry, apa yang harus saya lakukan untuk bisa keluar dari karakteristik strawberry itu? Nah, ya seperti tadi harus mulai apa ya, membuka mindset. Ngelet sepertinya. Oke, bisa dilanjut Bu Mary. Ya, selain memang pendekatan-pendekatan ya anak-anak sekarang yang kayaknya sudah mulai menghindari yang namanya kayak sholat itu kan kayak mulai dilupakan seperti itu. Memang harus didekatkan kembali, bisa bekerja sama dengan guru agama. Jadi yang tadi kayak ngelek tadi ya Bu ya? Iya betul, agak Iya, ini ngelet. iya. Nah, itu mungkin juga dengan memanajemen diri, pintar-pintar memanajemen diri dengan membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Saya harus apa, saya harus ngapain. Kemudian membuat target-target. Saya kelas 7 misalnya, kelas 10 saya harus pintar, saya harus bisa begini. Dengan adanya target-target mungkin akan membuat mereka lebih up, lebih semangat seperti itu. Oke, jadi uh, cara untuk bisa keluar dari karakteristik generasi strawberry itu artinya kita harus ada kemauan untuk lebih produktif, lebih memanage diri, membuat target-target seperti yang Bu Mary tadi sampaikan seperti itu ya. Kalau misalnya saya sebagai teman, kemudian ada teman saya yang mudah rapuh mungkin ya, itu kita sebagai teman apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sebagai teman satu mengingatkan. Kemudian kalau tidak bisa, kita bisa konsultasi ke ruang BK. Seperti itu, Ibu. Di BK itu kita bisa memberikan apa ya? Memberikan solusi, memberikan apa sehingga anak itu bisa tahu ternyata kemampuan saya begini ya. Makanya teman-teman yang gabung jangan takut ke ruang BK ya. Sekali. Guru BK adalah sahabat siswa loh. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya ada teman kita nih ya yang lagi galau, mudah rapuh, mudah menyerah atau mungkin ada masalah, sebagai teman mungkin kita bisa kasih semangat dan mungkin kita bisa mengarahkan ke ruang BK seperti itu ya Ibu Iya, ya. betul. Kemudian Iya. tambahan lagi tadi Bu, yang untuk bagaimana biar anak-anak dari sisi anak gitu ya. Anak-anak itu kan kadang ada bakat-bakat tersembunyi. Jadi ayo sebagai anak itu alihkan. Misalkan saya suka sepak bola, kejar terus sepak bolanya. Misalkan saya suka menyanyi, ayo bakat-bakat yang tersembunyi itu di apa ya? Dicarikan yang terbaik. Bu, saya suka menyanyi, bagaimana caranya? Ya sudah latihan nyanyi atau mau les atau gimana gitu. Jangan hanya diam, terpaku, atau hanya pacaran saja misalnya. Oh, betul sekali. Artinya kita bisa mengalihkan ya Ibu ya, ketika ada masalah Iya. atau mungkin yang membuat kita galau itu tadi, jadi kita bisa mengarahkan ke hal-hal yang lebih positif seperti olahraga, musik dan lain-lain Iya, sebagainya. betul. Dan manfaatkan juga eskul mungkin yang ada di Iya, sekolah untuk betul. mengembangkan diri kita. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang sudah join sore ini, silakan boleh langsung kita sharing langsung dengan Ibu Mary, narasumber kita sore ini. Wah, luar biasa sekali saya bisa terhubung dengan Bu Mary. Jadi kemarin memang saya ingin sharing tentang remaja, siapa yang bisa diajak kolaborasi. Langsung saya hubungi Bu Mary gitu. Dan kebetulan Bu Mary ini boleh dong Bu cerita sedikit pengalaman di pendidikan angkatan 5 kemarin ya, guru penggerak Nah, itu apa sih boleh Bu? dengan senang hati. Iya, Mumpung masih hangat. boleh dong bagi-bagi ya gitu. Kemarin teman-teman itu banyak yang merasa ketakutan sebenarnya Bu untuk mendaftar di CGP. Padahal ternyata di sana itu benar-benar menyenangkan. Tidak ada kata capek. Memang tugasnya banyak, tetapi karena apa ya? Ketika kita sudah terjun, kita sudah dipahamkan. Ketika mau menjawab pertanyaan, sebelum ada pertanyaan itu ditanya. Misalnya, nama kamu siapa? Orang tuanya di mana? Terus kamu ngapain tiap hari? Seperti itu. Akhirnya kita dipahamkan secara
tanpa sadar kita sudah paham, oh ini ya yang dimaksud dengan kurikulum merdeka misalnya, ini yang dimaksud dengan restitusi. Jadi tanpa harus restitusi adalah seperti itu sudah nggak ada di LMS itu. Jadi ketika kita mau mengerjakan tugas itu sudah paham, sehingga ketika sudah paham menyenangkan gitu. Oh ya udah gini ini langsung. Apalagi dengan teman-teman yang sama-sama hebat di Kabupaten Sumeneb, kemudian kita berkolaborasi. Tidak ada kata tidak enak, jadi enak. Ayo teman-teman yang belum mendaftar di CGP, harus daftar di CGP. Selain itu, kita dapat uang. Kita dapat uang transport, dapat uang wifi juga, dapat teman-teman hebat. Jadi benar-benar sama pemerintah dimanja Bu yang namanya CGP ini. Jadi nanti saya semoga nanti Bu Ani dan teman-teman di sana bisa lolos untuk tahap berikutnya. Semangat, semangat. Amin, tetap semangat. Kayaknya semangatnya Bu Mary ini menular sama saya ini ya. Akhirnya semoga teman-teman semuanya bisa ikutan gitu loh. Ya. Tapi ya, memang awal-awal kayaknya bisa enggak ya gitu loh Bu ikut CGP ini. Kemudian kalau lihat semangatnya Bu Mary seperti ini kayaknya saya harus coba ini. Seperti itu. Ya emang. Cuma tipsnya ya, jangan sampai kita meniru tulisan orang lain. Jadi banyak yang misalkan copy paste, misalkan saya ngasih jawaban kemudian di plug itu mungkin karena ada pendeteksi apa namanya ya, apa plagiator kayak gitu itu ada Bu. Jadi memang hati-hati di situ. Misalkan mau meniru, misalkan sama juga, tidak meniru hanya sama pengalamannya dan apa alasan ikut CGP sama, mungkin dengan bahasa yang lain. Jangan sampai sama mirip pasti nanti kena dis, nggak bisa melanjutkan. Ya Eman. Kira-kira menyita waktu kita di sekolah nggak Bu? Fokus kita di sekolah gimana? Tidak. Kemarin memang apa ya? Kemarin saya juga karena saya ingin membuktikan kepada teman-teman bahwa CGP itu tidak boleh mengganggu jam pelajaran. Jadi ketika mau Zoom, kami sepakat itu di luar jam pelajaran. Kalau misalkan di grup saya itu bisa jam 3, jam setengah 4 sore gitu. Memang sampai kadang setengah 7. Karena apa? Keasikan. Di ruang kolaborasi itu menyenangkan, bisa ngakak-ngakak sama fasilitatornya. Nggak seburuk yang kita bayangkan. Benar-benar enjoy. Jadi kita apalagi ya memang, karena yang ikut CGP saya yakin ingin mengupgrade diri, mengupgrade ilmu, sehingga ketika adanya seperti itu, jadi enjoy saja berdiskusi dengan teman-teman seperti itu, Ibu. Iya, luar biasa sekali. Pengalaman yang luar biasa, artinya ini juga bisa memberikan contoh ya bagi teman-teman semuanya yang join live Instagram sore ini, bahwasanya kita itu bisa mengalihkan fokus kita ke hal-hal yang lebih positif seperti Bu Mary yang Bu Mary ikuti kegiatan CGP ini sangat bermanfaat sekali gitu ya. Artinya teman-teman semuanya bisa juga, remaja-remaja yang saat ini mungkin kebingungan mau kemana, alihkan ke arah yang hal positif, artinya ke olahraga, kegiatan eskul, dan lain sebagainya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang sudah bergabung sore ini? Kalau tidak ada, mungkin sedikit dari Nanda. Nanda masih ada di sini? Monggo silakan kalau misalnya ada pertanyaan. Sudah. Iya, yang mungkin mau sharing tentang generasi strawberry. Kayaknya memang saat ini adalah fenomena remaja yang mudah galau ya. Artinya kita selalu ingin dipenuhi. Apa kemauan kita ingin selalu dipenuhi oleh orang tua kita. Padahal ketika kita tidak bisa, kadang kita misalnya tidak bisa terpenuhi keinginan kita, itu akan menjadi tantangan. Apa yang harus saya perbaiki gitu loh. Oke, ini ada pertanyaan, saya bacakan dulu ya. Assalamualaikum Bu Mary, kebetulan saya alumni SMP Pasongsongan juga. Izin bertanya bagaimana cara penanganan yang tepat pada anak mengalami fenomena generasi strawberry tersebut. Bentar ya, mungkin Bu Mary. Ya, Bu Mary ada pertanyaan dari Farihatun. Ya, gimana? Ada pertanyaan dari Farihatun yang alumni dari SMP Pasongsongan juga. Ingin bertanya
bagaimana cara penanganan yang tepat pada anak yang mengalami fenomena generasi strawberry? Ini yang tanya kebetulan murid saya ini, Bu. Iya, Sekarang sudah bekerja sebagai guru BK juga. Hai, guru BK. alhamdulillah. Guru BK di SMK Amputen. SMK Amputen ya, Ari. Ya, pertanyaannya bagaimana caranya ketika ada anak yang gimana tadi? Saya baca. Assalamualaikum. Kebetulan alumni SMP dan juga guru BK ya, izin bertanya bagaimana cara penanganan yang tepat pada anak yang mengalami fenomena generasi strawberry tersebut. Ya, sudah tadi sempat disinggung, saya ulangi lagi. Yang pertama, salurkan bakat dan minat anak dengan tepat. Kita sebagai guru BK setidaknya tahu anak ini suka apa, bagaimana kebiasaan sehari-hari. Misalkan itu positif, kebiasaan-kebiasaannya mungkin bisa dikasih semangat lagi. Kamu bisa melukis dong, ayo sini, difasilitasi dengan atau diajak ngobrol seperti itu. Biasanya kan mereka mudah galau. Dengan mengobrol mungkin bisa mengurangi rasa kesendirian, rasa galaunya seperti itu, rasa mudah putus asa seperti itu, Ibu Ari. Kemudian bisa dengan memberikan ruang bagi mereka untuk bisa berkolaborasi. Misalkan suka futsal, yuk kita tanding dengan SMP Amputen sama SMP Pasongsongan, mungkin seperti itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang mengacu atau memompa semangat mereka untuk terus bergerak. Kemudian bisa memanfaatkan keterbatasan menjadi peluang. Artinya apa? Ketika suatu keterbatasan, anak ini apa ya misalnya ya, anak ini tidak bisa membaca misalnya, karena ada kalau di SMP itu kadang ada yang di SD tidak bisa membaca. Bagaimana menjadi peluang bagi anak itu? Nah, bisa dengan kita memberikan pelajaran tambahan. Dengan pelajaran tambahan kita semakin dekat. Kemudian mungkin dari kedekatan itu ternyata banyak sekali cerita yang mungkin dipendam anak itu. Kenapa dia tidak bisa membaca? Sehingga kita mengetahui latar belakang dan sebagainya. Seperti itu, Bu Ari. Ya, Bu Ari, salam kenal. Bu Ari, ya. Guru BK SMP ya, Ibu ya? Iya, BK SMP 1 Amputen. Wah, salam kenal dari saya BK SMKN 1 Sumeneb. Oke, Bu Ari, jadi seperti yang disampaikan Bu Mary tadi, bahwasanya ketika ada remaja yang mengalami fenomena generasi strawberry, diarahkan ke hal-hal positif seperti yang kita bahas tadi ya, Bu Mary ya. Ini sekalian saya juga curhat dong, Bu Mary ya. Saya kan juga seorang ibu gitu ya, orang tua yang punya anak remaja yang akan sebentar lagi juga masuk SMP gitu. Nah, apakah salah kalau misalnya saya sebagai orang tua merasa kasihan ketika apa yang diminta anak itu tidak dipenuhi gitu? Iya. Ya, saya paham sekali karena saya juga mengalami seperti itu. Cuma kita harus melihat efektivitas gitu, Ibu. Kadang niat kita baik ternyata malah membuat mental mereka kurang bagus gitu. Saya kadang, kalau saya ini pribadi, saya kadang misalnya anak ini minta ini, kemarin sudah beli, terus mau beli lagi. Apakah ini efektif? Sepertinya kan tidak. Berarti kan anak hanya konsumtif gitu, Ibu. Kemudian misalkan mau beli sepeda motor. Ini hal yang sekarang banyak terjadi. Anak saya, meskipun saya punya motor 2, tapi saya tidak berikan. Kenapa? Kamu boleh pakai motor, asalkan sudah ada punya SIM. Jadi kan generasi sekarang banyak anak SMP bawa motor, mungkin rumahnya jauh atau gimana. Tapi kalau saya berkomitmen, kamu belum waktunya. Karena apa? Itu bisa membahayakan orang lain. Mungkin bagi kita itu, ya sudah itu memudahkan. Tapi apakah hal seperti itu benar-benar bisa diterima orang lain gitu, Bu. Jadi kita harus memikirkan juga efeknya ke orang lain seperti itu. Misalkan ini kasus yang sepeda motor. Yang mungkin Bu Ani bisa memberikan contoh yang komplit sehingga saya juga jawabnya juga bisa lebih dikompletin. Contoh kasusnya seperti apa gitu. Iya, alhamdulillah sih kalau anak saya sendiri permintaannya hanya simple, cuman ini belajar dari kasus siswa-siswi juga ya, yang kebanyakan juga memang banyak yang akhirnya bolos sekolah atau minta berhenti sekolah gara-gara
Ya itu tadi Betul. tidak dipenuhi, mau ganti sepeda motor yang lebih bagus, mau beli sepeda motor yang seperti temannya, akhirnya mereka memilih untuk tidak melanjutkan sekolah seperti itu, Bu. Betul. Saya juga pernah mengalami anak SMP ini Bu, kalau SMK sih mending ya karena umur 17 tahun sudah bisa dapat SIM. Ini SMP gara-gara nggak dibelikan motor ini berhenti. Kalau saya sebagai Nah, itu. orang tua saya berhentikan saja. Mungkin nanti di homeschooling atau dipondokkan karena memang harus dipaksa anak itu karena menurut Nabi juga umur sekian memang harus dikeraskan, harus seperti penjara seperti itu apa ya modelnya itu. Tapi kalau untuk usia yang sudah kayak 15 ke atas, 10, 12 ke atas mungkin lebih seperti sahabat. Misalkan memang tidak bisa kita ajak ngobrol dengan nyaman, mungkin harus dipaksa misalkan ya harus dipondokkan misalnya. Karena misalkan itu ngebut-ngebutan kayak membahayakan orang lain terus mau sok-sok lebih bagus. Ini kan memang sudah pemikiran yang kurang bagus menurut saya. Atau kalau misalkan bisa diajak ngobrol di konseling, tapi kadang anak kalau sudah kadung enggak mau enggak sekolah, berhenti beneran sudah Bu, anak saya juga seperti itu. Ya, banyak kejadian memang seperti itu ya. Emang sebenarnya mungkin karena memang dari kecil pola asuh mereka itu biasa dituruti. Sehingga dengan mengancam orang tua saya akan berhenti. Seperti itu mungkin orang tuanya sehingga lulu akhirnya dibelikan motor. Mungkin bisa jadi seperti itu. Iya. Wow, luar biasa sekali. Artinya teman-teman atau siswa-siswi ya yang bergabung sore ini, mudah-mudahan dari informasi tentang generasi strawberry ini bermanfaat. Artinya kita sama-sama belajar bahwasanya generasi strawberry itu memang nampaknya semangat, banyak inovasi, banyak kreativitas yang dimunculkan, tetapi ketika dihadapkan dengan satu problem, satu masalah, satu tantangan, akhirnya mereka galau, akhirnya mencari solusi yang membuat dirinya semakin terbelenggu gitu loh. Oke, ini ada Bu Ari yang katanya mau bertanya lagi. Monggo silakan Bu Ari. Boleh yang mau bertanya langsung di kolom chat ya, bisa ditulis. Ya, jadi memang seru ya Ibu ya pembahasan kita sore ini ya. Iya, jadi biar lebih apa ya, lebih dipahami anak-anak, saya ulang kembali ciri-cirinya bagaimana sih strawberry biar tidak salah sangka. Biasanya pesimis, mudah pesimis, kemudian malas ini, malas terus plin-plan, bingung pilih yang mana ya, pilih yang ini ya. Seperti itu orang plin-plan. Mudah putus asa dan ingin sukses dengan instan. Nah, gimana ini sukses dengan instan? Cita-citanya Bu, ini saya kalau lihat anak-anak sekarang itu Bu, saya pengen jadi apa ya kayak BTS ya seperti itu. Apakah BTS itu langsung bisa jadi top top apa namanya top artis? Tapi kan ada proses, ada begini. Tapi mereka kadang ya pengen instan itu. Padahal semuanya butuh proses. Mau pintar pun juga butuh proses. Iya, betul sekali. Nggak ada namanya orang yang mau sukses itu langsung kayak disulap sukses gitu ya Ibu ya. Artinya kita harus memang melalui atau mengikuti tahapannya untuk menjadi sukses. Jadi seperti itu ya, sahabat BK semuanya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, mumpung ini dengan narasumber yang semangatnya luar biasa ya, nular sekali di sore hari ini. Kita semua ikut semangat gitu loh Bu Mary. Kita kebetulan jadi teman-teman, saya dengan Bu Mary ini belum pernah ketemu langsung. Tiba-tiba kita kolaborasi di IG Live ini seperti sudah kenal lama ya Ibu ya. Iya. Kayaknya kita semisi ini kayaknya. Iya, betul sekali. Artinya Bu Mary dengan semangatnya yang membuat kita ikutan semangat, artinya kayaknya menarik ini apa yang dilakukan Bu Mary. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, ada yang mau bertanya lagi silakan. Kalau tidak ada mungkin
ada satu closing statement dari Bu Mary tentang topik kita sore Iya. ini. Sudah closing ya. Iya, Sudah bisa. closing ya. Tidak terasa ya Bu Ani. Betul sekali. Waktunya Jadi sudah closing statement. untuk generasi muda sekarang, saya senang ini dengan apa ya? Ini mungkin pecahan suatu surat. Nama kesulitan-kesulitan pada akhirnya akan ada pelangi. Jadi tetap semangat. Namanya proses itu mesti capek banget, tetapi tidak boleh putus asa. Semangat untuk generasi sekarang. Setelah badai pasti ada pelangi. Closing statement dari Bu Mary. Percayalah, setiap kali ada kesulitan pasti ada pelangi. Artinya, setiap kesulitan tidak akan pernah tidak ada solusi. Pasti akan ada solusi dan kita harus tetap semangat. Seperti itu ya Ibu ya. Terima kasih. Luar biasa ilmunya, luar biasa inspirasinya buat kita semua. Semoga remaja-remaja kita ini, baik yang SMP, SMA, SMK, semuanya tetap semangat melakukan yang terbaik, menebar manfaat, dan memberikan inovasi, dan menjadi generasi yang luar biasa. Terima kasih Bu Mary ya. Sama-sama Ibu Ani, sama-sama BK SMK 1 Sumeneb. Terima kasih. Semoga lain waktu Bu Mary bisa kita kolaborasi lagi dengan tema yang semakin menarik dan pastinya bermanfaat untuk remaja-remaja semuanya. Oke, terima kasih. Terima kasih juga yang sudah bergabung sore ini. Terima kasih meluangkan waktunya di sore ini meskipun sambil dengan cuaca yang cukup adem, mendung ya. Tetap semangat. Cuacanya bikin nggak tidur. Iya, makanya tetap semangat. Terima kasih Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.